Oh, Bapak Kepala Sekolah, untuk itu waktu dan tempat kami berikan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Selamat pagi. Pagi, luar biasa. Selamat datang di SMP Negeri 5 Kupang. Kami ada di sedikit pinggiran, tapi kami bukan kelompok yang terpinggirkan. SMP Negeri 6 Kupang sesungguhnya memiliki 768 siswa. Kelas 9 sudah selesai ujian dan akan segera ditamatkan, dan tertinggal kelas 7 dan 8. SMP Negeri 6 Kupang konsen juga dalam kegiatan ekstrakurikuler, karena prinsip yang kita tanamkan di sekolah ini adalah bahwa anak peserta didik wajib diberikan ruang yang seluas-luasnya untuk berekspresi. Oleh karena itu, kami menyambut baik niat teman-teman dari Excel, ya, Aksis sama, oke. Untuk bergiat di SMP Negeri 6 Kupang. SMP Negeri 6 Kupang terbuka untuk berkolaborasi dengan pihak manapun, baik institusi pemerintah maupun swasta, dalam rangka giat-giat yang menginspirasi anak didik, supaya hari ini mereka tidak hanya belajar berfokus pada pengetahuan yang diterima dari guru, tetapi mereka juga belajar dari pihak lain tentang hal-hal di luar ilmu pengetahuan yang mereka pelajari di sekolah. Tadi kami baru selesai pengukuhan patroli keamanan sekolah kerjasama dengan Polsek Alak dan Polresta Kupang Kota. Selamat bergiat di SMP Negeri 6 Kupang. Puji syukur pada Tuhan karena kita diperkenankan untuk kegiatan ini oleh terlaksana. Ada tokoh inspiratif yang hadir, apa namanya? Putri NTT ya? Indonesia NTT. Putri Indonesia. NTT. Oh, NTT. Artinya mewakili NTT dalam ajang Putri Indonesia. Ya, kita tepuk tangan untuk. Jika beliau bisa, kenapa Anda tidak ya? Mungkin di SMP masih di SMP 6 dadolen, tapi setelah masuk SMA sudah mulai kenal apa? Skincare, nanti promosi lagi. Ya. Lalu tambah cantik. Tadi saya foto dengan Putri Indonesia NTT ini, saya jauh di bawah. Saya tahu beliau karena siswa SMA 2, karena kepala SMA 2 sekarang teman akrab saya, Ibu ya namanya, sehingga sering saya lihat postingan tentang Putri NTT asal SMA 2 ini. Materi-materi juga mungkin ya, ada sisipan-sisipan hal-hal inspiratif. Semoga disampaikan kepada anak-anak, jangan lihat dong tapi tidak. Besok lusa dong akan cantik seperti Putri Indonesia NTT, ya kan? Terbukti ini ibu guru yang ini dulu siswa di SMP 6 dadolet juga, tapi sekarang kan besar, ini cantik-cantik, ada di belakang sana ya. Dulu, jadi hari ini kelihatan mereka seperti ini, tapi saya yakin suatu saat mereka akan disulap dengan berbagai jenis obat-obatan. Ya, oke. Terima kasih, selamat bergiat di SMP Negeri 6 Kupang. Ini geng Aksis NTT 2023. Tuhan memberkati kita, anak-anak ikuti dengan baik semua proses gamenya, diikuti, jangan kelihatan kita bodoh-bodoh amat ya. Ikuti gamesnya, quiznya dijawab sedemikian rupa, dapat materi, jadikan itu sebagai bahan inspirasi Anda. Tidak ada yang mustahil dalam hidup ini, tidak ada yang tidak mungkin bagi Anda sepanjang Anda mau memberi diri untuk berubah dan berkarya mengikuti jejak-jejak para inspirator Anda. Tuhan memberkati kita. Terima kasih untuk Yesus, dan saya buka kegiatan ini dengan resmi.
Terima kasih Bapak Kepala Sekolah. Bapak Kepala Sekolah semangat sekali bawa energi positif kasih kita. Ini teman-teman semua kalau kurang semangat kalah dengan Bapak yang sudah lanjut usia, Pak Bapak. Dan teman-teman semua harus lebih semangat ya, karena ini masih muda-muda, masih biar Bapak Kepala Sekolah bilang dadonat, tapi masih semangat semuanya. Harus semangat ya. Nah, selanjutnya tadi karena dari pihak sekolah sudah, berarti sekarang kita kenalan dengan kakak-kakak dari AXIS dulu. Untuk itu kepada Ibu Meli, waktu dan tempat kami berikan. Terima kasih adik-adik, semangat pagi. Baik, perkenalkan, panggil saja saya namanya Kakak Mary. Kakak Mary ini dari AXIS. Di sini memberikan sedikit ucapan terima kasih untuk Bapak Kepala Sekolah SMP Negeri 6 Kupang dan juga Ibu Wakil Kepala Sekolah SMP Negeri 6 Kupang dan juga semua ibu-ibu guru, bapak-bapak guru dan juga adik-adik siswa-siswi SMP Negeri 6 yang luar biasa. Saya harus jelaskan sedikit mengenai AXIS. Ini dia jaringannya satu dengan XL, Bapak. Jadi tidak ada perbedaannya antara XL dan AXIS. Dia satu jaringan. Di mana ada XL, di situ pasti ada AXIS. Jadi sampai perlu takut-takut kalau AXIS ini jaringan kemana ya? Tapi AXIS itu jaringan satu dengan XL. Kenapa AXIS kita fokus ke sekolah-sekolah? Karena memang harganya yang sangat murah meriah, tapi tidak murahan. Tepuk tangan dong buat AXIS. Jadi baik, saya mewakili PT Bersama Lintas Indonesia, distributor XL Axiata NTT, dan seluruh staf karyawan mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Ibu pimpinan kepala sekolah dan juga para ibu guru serta semua siswa-siswi yang sudah memberikan waktu kepada tim AXIS untuk bisa bersosialisasi dan memperkenalkan XL dan AXIS di sekolah ini. Dan juga nanti sebentar akan ada sesi kuis dan juga pembawa materi berbagi bagaimana menggunakan internet yang sehat kepada siswa-siswi, karena di era digitalisasi yang semakin besar mengakibatkan banyak siswa-siswi menyalahgunakan internet itu. Jadi di sini kita ada untuk menjelaskan bagaimana menggunakan internet yang sehat bagi siswa-siswi di SMP Negeri 6 Kupang. Dan juga nanti akan berbagi minat bakat yang akan dibawakan nanti oleh Kakak Brildi Leri, Miss NTT 2022. Baik, dari saya itu saja, Bapak Ibu, terima kasih. Nah, sekarang tiba waktunya kita game kuis. Dari tadi sudah ada jadi pertanyaan kuis yang pertama. Berapa gigabyte kuota pada AXIS? Siapa yang bisa jawab silakan maju. Maju, nanti kakak kasih hadiah. Berapa giga ya? Kakak Chelsea dari kelas berapa, Kak? Kelas 7B. Oke, jawabannya 4 giga. yang ini? Kembar kok? Nama sama. Kak Andika Radu. 4 dan 6 giga. Keren. Semuanya benar, tapi yang paling lengkap kakak Dika Tadu. Dia sebut sendiri deh nama kakak Dika Tadu. Keren. Kasih tepuk tangan untuk teman tiga orang yang sudah berani maju. Kami siap untuk hadiahnya. Ini ballpoint bukan sembarang ballpoint. Ballpoint waktu adik-adik tulis tuh dia menyala. Segera belajar, segera belajar. Silakan duduk. Tiga orang lagi silakan maju ke depan. Saya bisa terima nama sama dobel. Oke, pertanyaannya, siapa nama Bapak Kepala Sekolah SMP Negeri 6 Kupang? Harus lengkap, harus lengkap. Ayo, semua. Sudah sekian banyak sekolah yang harus pergi, hanya baru ibu saja yang berani maju. Ibu tahu keren. Silakan. Siapa? Bapak Ariandi Denigerius Mauko SPD NHUB. Bapak Ariandi Benigerius Mauko SPD MHUB.
Waktu memaksaku untuk kembali menengok kenangan masa kecilku yang penuh cinta di paut kehangatan. Kini aku telah jauh berada. Semuanya rindu. Waktu memaksaku untuk kembali menengok kenangan masa kecilku yang penuh cinta di paut kehangatan. Kini aku telah jauh berada. Rindu aku rindu pulang, rindu yang tersayang, ayah dan ibu semua. Rindu rinduku disayang, saudara saudara. Bisa kalian ref lagi buat kosong. Anak SMP 6 yang ganteng-ganteng nih, cantik-cantik. Tuh, wah, gak rindu. Ayah dan ibu rindu sanak saudara. Terima kasih kita ucapkan mewakili teman-teman dari mahasiswa Indonesia kepada Bapak Kepala Sekolah, Bapak Ibu Guru yang sudah kasih izin kami hadir. Pada hari semua yang luar biasa. Selamat pagi. Baik, ini luar biasa. Nanti multimedia ini dari tadi kakak masuk ruangan tuh dahsyat. Jadi aksi seperti ini banyak sekolah, mau dari Uta-Uta sampai pinggir pantai, Amarasi, Soe, segala macam. Sampai di Rote Bapak dikasih masuk, Sumba, Flores semuanya ada kegiatan. Dan begitu masuk kelihatan tim multimedia SMP Jadi lengkap dari kami tim multimedia. Bagaimana? Iya, luar biasa, luar biasa. Jadi kakak izin ini share materi. Pagi ini kakak izin berbagi materi. Jadi kakak bukan bilang mau edukasi, bukan. Karena teman-teman generasi 4, ya kan, ini disebut biasa generasi 4 kalau digital atau generasi milenial jauh lebih hebat dari kakak punya zaman atau kakak. Dulu kakak lahir belum ada internet tahun 80-an, ya kan? Belum ada internet, tapi ada di rumah sudah ada internet. Tapi juga ada yang bilang, para ahli bilang, kalau internet punya pertumbuhan dan dia punya dampak terhadap manusia, itu lebih cepat dari kemampuan manusia untuk mengontrol internet. Indonesia sendiri menempati posisi 4 besar sedunia pengguna internet terbanyak. Nomor 1 jelas China. Betul ya? Nomor 2? Inggris. Amerika. Oke, US. Nomor 3? India nomor 2, nomor 3 US, nomor 4-nya langsung
Indonesia luar biasa. Jadi Indonesia ini jadi lahan, kalau ibaratnya sawah atau lahan gitu, ada yang basah, ada yang gembur. Atau orang Indonesia ini dianggap para bisnis internet sebagai lahan basah. Gitu. Lihat ada yang SMP bilang, wah ini bagus nih buat kita punya bisnis. Nomor 4, oh bagus nih buat kita punya profit. Tapi sedemikian juga kata hadir di sini, ini luar biasa karena kami sebagai distributor itu harus melakukan bisnis yang bertanggung jawab juga. Internet sebelah kiri ada bahaya, sebelah kanan manfaat. Kita coba lihat slide ini. Nah, ini secara umum orang-orang memakai internet. Yang pertama untuk searching atau browsing, game online pasti, untuk pembelajaran. Kemarin waktu zaman COVID, ya kan, itu banyak untuk pakai kelas secara daring. Untuk mengumpulkan data itu contohnya yang tadi, waktu ada yang mau masuk, atau scan data tadi, melakukan survei. Nah ya, itu melakukan data. Berkomunikasi jelas. Tadi kita komunikasikan tuh, sudah ada WA kelas itu, sudah ketemu lagi di WA kelas. Komunikasi, lihat WA kelas bisa. Ini yang kakak mau tekankan. Bagaimana internet kita manfaatkan untuk daya kreasi anak-anak atau bahkan orang dewasa. Gitu ya. Next. Nah, ini salah satu contoh pemuda kreatif di Indonesia. Kakak pakai Raditya Dika karena memang dia sosok yang kalau kakak telusuri senang dari punya latar belakang masa lalu punya ya. Jadi bagus. Raditya Dika, ada yang kenal? Guys, ya, orang kenal. Dia mengawali karir sebagai blogger. Blogger kalau sekarang kurang populer. Sekarang lebih populer apa? Lebih populer Instagram, TikTok. Ya kan? Kalau dulu sangat populer blogger. Blogger itu kreasi menulis, ya kan? Menulis di blog. Kemudian berkembang menjadi penulis novel. Blog-blognya dia ada menjadi novel dan sampai sekarang bersukses untuk memerankan beberapa film. Kalau ada yang suka punya fans komika, nah itu sering udah lihat tuh Kak Raditya Dika sebagai juri, gitu ya. Nah dia salah satu orang yang berkreasi di dunia internet, mulai dari blogger, novel dan film, dari cikal bakal dari internet. Next. Nah, ini internasional kita pemenang Best of Secondary Student Project. Jadi ini dia buat project, nama projectnya My Mom's Mobile Phone is My Sister Tutor. Jadi dia memanfaatkan mobile phone atau smartphone atau handphone yang sekarang kita kenal di HP, itu dia buat aplikasi untuk pengganti dengan ibu. Jadi ada reminder dia dapat penghargaan, ya kan? Itu seumuran mungkin antara kelas 3 sampai kelas 1 SMA. Kan? Next. Nah, lomba menulis untuk remaja, pernah lomba Siti Rohmet, dia juga nih lomba menulis. Next. Nah, ini yang kakak mau ngomong. Yang umur 13 tahun di sini berapa orang? Coba angkat tangan. Yang umur 13 tahun, 1. 13 coba angkat tangan, biar tak lihat. 12. Umur 12. Mana ada ya? Oke, umur 11. SD ya. 14. Oke. Berarti ini masuk ya. Jadi si Muhammad yang Harlan umurnya 13 dari SMP Bandung di Jawa Barat. Ada di sini yang umur 13 atau umur 14 sudah punya website sendiri? Ada? Siapa? Langsung tak kasih hadiah. Ada? Ada? Nah, ini salah satu aspek penting, ya kan? Bagaimana internet kita lihat dari aspek yang berbeda. Di sisi lain, orang tua cemas. Internet ini fokus terlalu banyak game. Contoh yang sendiri anak-anak yang pengen internet hanya tahu untuk game dengan nonton, atau kita mau berkreasi. Kalau kita mau internet bermanfaat, buktinya ada orang Indonesia kok makan nasi bersama-sama. Namanya Muhammad Yahya Harlan, umur 13 tahun. Dia bisa mengembangkan satu website namanya salingsapa.com. Website ini itu untuk mengumpulkan semua sahabat pena. Kalau dulu zamannya kakak
SD, SMP lah, SMP bisa menulis lancar, SMA waktu pelajaran bahasa itu bikin sahabat pena, terus kirim. Dulu kakak sahabat pena di Pontianak, sama-sama di Pontianak, tapi dapat kirim surat Pontianak senang. Apa tuh nama ini perkenalan. Nah si Yohanan ini dia bikin wadah website untuk menampung orang yang mau saling tulis surat untuk belajar saling surat menyurati. Gitu ya. Luar biasa ya si Yohanan ya. Ya. Jadi dia menghadirkan pulsa paket data untuk hal yang positif, ya kan? Teman-teman di sini kan juga begitu toh? Atau ada yang 1 hari 2 giga untuk Mobile Legends? 1 hari 2 giga untuk Free Fire? 1 hari 2 giga untuk PUBG? Main game bagus, tapi harus terkontrol ya. Berarti kan ada manfaatnya juga kalau kita mau belajar. Luar biasanya, dasar-dasar website ini dia bisa belajar di usia 13. Kalau Bapak sekolah bilang, kalau dia bisa, kenapa kita bisa di sini? Sama-sama kok, internetnya 4G sama-sama. Kalau kita buka layar HP, teman-teman buka layar HP, di sana dia pakai 4G, kita juga pakai 4G di sini. Di sana dia bisa beli murah, dulu Excel dan Axis belum masuk. Sekarang Axis sudah terkenal. Dia bisa beli barang yang murah di sana, harga yang sama kita bisa beli di sini. Sama-sama murah. Kalau dia bisa berkreasi, contoh juga bisa berkreasi, ya kan? Nah, jadi mulai hari, hari harus dia pilah-pilah ya. Oh, kalau memang habiskan waktu 1 hari penuh untuk game, ternyata ada juga orang yang anggap itu hebat. Selain yang ranking bagus, dapat pujian dari teman-teman, tapi apresiasi yang sesungguhnya lebih bagus kalau melakukan hal-hal yang banyak orang lihat, kebanggaan orang tua dan banyak orang. Ya. Next. Nah, ini ada yang jawab. Tadi kakek ngomong, sekarang ada yang ngomong. Ini ada 4 foto di sini. Ada 4 foto. Foto yang pertama ada yang tahu? Ya? Siapa foto pertama ini? Yang kedua cewek? Ya? Gunakan internet secara bijak. Filter yang terangkuh dalam diri, otak, dan hati kita sendiri. Amin. Betul. Aksis ini per tanggal 14 kalau beli Aksis dia bisa dapat bonus pelanggan baru. Kalau yang belum pernah pakai Aksis itu dapat sampai 15 GB berlaku per tanggal 14 April. Setelah dapat 15 GB ya kan dapat lagi bonus non-stop sepanjang tahun. Pertanyaannya, nanti kata mau beli di mana? Kalau hari ini ada sempat beli produk Aksis, beli konter-konter yang seperti apa? Di semua konter apakah ada? Ya, ada yang daftar seperti itu. Mau beli di mana kan? Konter yang ada gambar Excel maupun Aksis, ada logo Excel maupun Aksis. Tapi kalau isi ulang bisa di mana-mana, bisa di ATM, bisa di M-Banking, ya kan? Betul ya? Ya kan? Walaupun nanti lebih murah kalau di konter-konter yang bertanda khusus. Apa manfaat internet sehat bagi siswa? Bagi ketong, bagi kita, jangan siswa, kita semua. Oke, silakan lanjut. Terima kasih. Jadi manfaat internet sehat buat kita para siswa adalah memudahkan kita menjaring sosial media, memudahkan kita dalam melakukan pembelajaran, apalagi dahulu masa-masa COVID-19 pastinya kita sangat membutuhkan internet untuk proses pembelajaran kita di rumah. Dan juga sebagai media sarana pengembangan diri kita untuk mengetahui bakat kita sebenarnya di bidang apa. Jadi untuk mengetahui bakat kita di bidang apa bukan hanya secara nyata, tapi internet sehat ini juga sangat diperlukan untuk kita. Dengan kita tahu tentang internet sehat, kita dapat menjaring, bahkan seluruh dunia pun kita bisa melihat banyak informasi. Mungkin kita hanya berdiam diri di rumah, tapi kita tahu ternyata di sana ada, ternyata di sana ada bencana seperti ini, ternyata di sana ada banjir, atau ternyata di sana tapi kita sekarang ada di Indonesia, tapi kita dapat mengetahui seputar informasi yang ada di dalam luar negeri. Terima kasih. Keren, detail sekali ya. Ini kakak siapa namanya? Kak Ayu. Nih Kak Ayu sudah kasih tunjuk ya, kakak berarti sudah ada minat dan bakat yang terpendam di dalam diri Kak Ayu. Sudah bisa jadi public speaking ini. Amin. Ya silakan Kak Mesya, hadiahnya untuk Kakak Ayu. Siapa lagi yang berani? 1 orang. Kasih pertanyaan. Sudah berani. Oke, pertanyaan yang terakhir, teman-teman silakan duduk Kakak.
jelaskan apa itu manfaat serta kasih contoh juga. Ketong ada di Kupang, ketong tahu apa masalah yang terjadi di luar negeri atau ada trending apa di luar negeri. Sekarang yang bisa jawab bahayanya siapa? Selain Kak Ayu lagi, Kak Ayu sudah maju. Bahaya internet di zaman sekarang. Judi online. Sudah dijelaskan. Pencurian Bahaya data. internet di zaman sekarang. Wih, ini ada 2 juta orang di dalam ini ruangan, di dalam aula nih. Masa hanya 1 orang saja yang bisa jawab nih? Hanya Kak Ayu nih. Kalau sudah ada yang mau maju, kakak yang tunjuk nanti. Ayo supaya kita melanjut abis ini, kita senang-senang, kita nyanyi bersama dengan Kakak Jun. Nanti besok mau request lagu apa sih Kakak Jun nyanyi kasih. Kita akustikan. Jamie. Bahaya. Sebut salah satu bahaya penggunaan internet di zaman sekarang. Jangan jawab dari tempat duduk, maju. Tadi Kak Ayu sigap, siapa yang mau jawab langsung maju. Mau jawab satu bahaya. Kalau begitu Kakak yang pilih. Ada. Gunanya terkena menyebarnya Pornografi. Tinggal jawab pornografi, saya susah mau maju Yang kami saya silakan hadiah. Yang besar nih kami siap. Lovers in hands, waiting for you. Call me by name, only baby. The more that you give, the less that I need. Everyone see, I'll look so clean. When it feels right. Yang tolong katanya isi semua. I'm everything this year will be. Oh, 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 la, la, la. I'm everything this year will be. I'll put you down slow, loving you goodbye. Before you let go, just one more time. Take off your clothes, pretend that it's fine. A little more hurt won't kill you tonight. Close your eyes. Semua. I'm everything this year will be. I'm everything this year will be. Ada rasa berjumpa. Saat bersama, rasa canda tawa penuh warna, hitam gambarkan sedih luka kecewa. Sayang nanti susah menibihkan, sayang
dan Ki, suara furbita, suara furbita. Dan sebelum sempat bahagia kau tapi kau supini. Sekarang kau sejauh itu kau pun mau. Kalau hati rindu dan harap libur balik. Sesangin aki sama di beta. Sesangin aki suara furbita. Berjalan laut harus rasa subhanallah. Di cerita yang dulu sekarang susing ada hanyut jauh dalam melodi rindu yang cinta balas. Jangan bawa fitnah jauh ke jurang, sungguh sakit ini akan sulang-ulang. Sekarang waktu sujud hilang tanpa sebab. Si sayangi dan Ki semua Sutamani beta sebelah kiri. Si sayangi dan Ki suara berbeda. Dan sebelum sempat bahagia ikut. Sekarang kau sejauh itu kau pun mau. Kalau hati rindu dan harap libur balik. Sesayangi nanti setemani beta. Sesayangi nanti suaraku beta. Sampai break lagi itu semua. Sekarang ketemu dengar dulu. Dari tadi semua sudah dengar ada Putri Indonesia NTT yang datang nih. Mau bikin apa datang sini ya? Nanti kenalan langsung. Ya, jadi Kakak Breldi ini Putri Indonesia NTT. Kakak Breldi akan membawakan materi tentang minat dan bakat. Jadi kalau teman-teman di sini yang ada bakat atau minat mau jadi Putri Indonesia seperti Kakak Breldi mungkin bisa tanya-tanya nanti. Baik, selamat siang untuk kita semua, adik-adik. Perkenalkan, tadi sudah dikenalkan oleh panjang lebar Kakak Putri Indonesia Nusa Tenggara Timur. Tapi lebih spesifiknya kakak akan perkenalkan diri. Nama kakak Breldi Angela Lerik. Kakak adalah Putri Indonesia Nusa Tenggara Timur tahun 2022. Boleh di skip kak? Ya, Putri Indonesia 2022, The Best Catwalk Nasional Putri Indonesia 2022, Duta BPOM Nasional NTT 2022, Supermodel Indonesia NTT 2020, Putri NTT Kabupaten Saburai Jua 2019, Runner Up 1 Putri Tenun NTT 2017, Runner Up 2 Smart Model Look Indonesia 2015, dan yang terakhir, yang kakak memang sengaja tidak tulis di sini, kemarin dari Putri Indonesia, kakak bawa pulang gelar sebagai Putri Indonesia Intelligentsia tahun 2022. Terima kasih banyak dan kakak sangat bersyukur sekali kakak bisa hadir di SMP Negeri 6 bukan karena kebetulan, tapi kali ini kakak bersama tim Excel Axis NTT akan datang memberikan materi kepada teman-teman semua, kepada adik-adik semua. Semoga jangan bosan ya. Aduh, jangan langsung bosan, cepat amat ya. Tahan dulu. Kau tuh masih berapa menit ke depan? Mungkin adik-adik sini suka pengen pulang, tapi ingat, materi yang kakak kasih ini minat dan bakat. Mungkin kedengarannya simpel cuma minat dan bakat. Tapi jangan salah, ini materi
bisa sangat berguna buat teman-teman nanti. Buktinya berguna buat kakak saat ini. Saya usah banyak omong, mari kita langsung video materi. Boleh Kak? Nah, mengenal minat dan bakat. Pasti kau tuh sering dengar apa itu minat, apa itu bakat. Tapi kali ini kau akan lebih spesifik. Minat itu apa, bakat itu apa, perbedaannya dan juga persamaannya. Nah, pengertian minat. Minat merupakan aktivitas atau tugas-tugas yang membangkitkan perasaan ingin tahu, perhatian dan memberi kesenangan atau kenikmatan. Minat dapat menjadi indikator dari kekuatan seseorang di area tertentu, di mana dia akan termotivasi untuk mempelajarinya dan menunjukkan kinerja yang tinggi. Atau bisa dikatakan tuh minat tuh hasrat, keinginan kita untuk mencapai apa yang kita inginkan. Contohnya di sini ada adik-adik yang ingin minat mau jadi ikut main bola, minat ikut OSIS, minat ikut lomba nyanyi lain sebagainya. Nah, itu keinginan, minat, hasrat dalam diri kita. Kemudian bakat, boleh skip Kak? Kemudian bakat merupakan potensi yang dimiliki oleh seseorang sebagai bawaan sejak lahir, yang masih perlu dikembangkan atau dilatih untuk mencapai suatu kecakapan, pengetahuan dan keterampilan khusus. Nah, seseorang yang berbakat memiliki kemampuan belajar dengan tempo yang relatif pendek dibandingkan orang lain, namun hasilnya justru lebih baik. Nah, bisa dikatakan bakat itu merupakan gift, hadiah dari Tuhan yang sudah ada dari sejak lahir. Misalnya, di sini ada teman-teman yang bisa bernyanyi, suaranya bagus, itu bakat dari Tuhan. Yang mau sampai meninggal pun itu bakat seakan pernah bisa hilang. Contohnya Kak Jun, itu bakat menyanyi, mau sampai kapanpun setiap potong dengar dia menyanyi pasti langsung, aduh ini suara pun gak amel ya. Boleh Kak skip Kak? Nah, kemudian persamaannya minat dan bakat itu apa? Sama-sama perlu adanya pengembangan melalui belajar agar kemampuan dan keinginan yang ada dapat menjadi sesuatu yang nyata. Misalnya teman-teman punya bakat, sudah bisa menyanyi, bisa main bola, bisa mungkin ikut lomba cerdas cermat, tapi sudah punya minat, itu sama dengan nol. Jadi kalau sudah diiringi dengan minat, sudah punya hasrat, ditambah lagi dengan bakat yang luar biasa yang sudah dikasih Tuhan, pasti teman-teman cita-cita akan menjadi kenyataan. Boleh skip Kak? Nah, perbedaan minat dan bakat. Bakat atau inherent atau natural atau yang biasa disebut bawaan, lepas dari aspek suka maupun tidak suka, itu sudah ada, tidak mudah berubah, permanen dan mutlak. Contohnya kembali lagi, menyanyi, punya suara vokal yang bagus, itu aspek atau itu bakat bawaan yang tidak akan pernah bisa hilang atau permanen. Kemudian minat, lingkungan atau neutral, hasil belajar, pengalaman, orientasi pada hobi kesukaan semata dan mudah berubah sesuai dengan tren. Kembali lagi, minat merupakan hasrat dari kita. Oke, jadi teman-teman boleh perhatiannya ke depan. Boleh perhatiannya ke depan. Memang tidak mudah untuk fokus dengan di depan dengan waktu yang sudah jam seperti ini, tapi alangkah baiknya jika teman-teman sedikit mendengar materi ini. Nah, minat bisa berubah-ubah. Contohnya hari ini teman-teman minatnya mau ikut lomba pidato, terus besoknya mau ikut lomba basket, lusanya mau ikut main bola, futsal. Nah, itu minatnya berubah-ubah terus. Tidak seperti bakat yang tidak akan pernah bisa berubah. Sudah dikasih gift oleh Tuhan. Boleh skip Kak? Kamisya? Nah, macam-macam minat. Macam-macam minat itu banyak sekali teman-teman. Yang pertama minat yang diekspresikan atau express interest, yang dimana seseorang dapat mengungkapkan minat mereka atau pilihannya dengan kata-kata tertentu. Contohnya teman-teman di sini kasih tahu teman-teman peminat langsung spontan. Contohnya kakak kasih tahu kakak mau ikut lomba fashion show, kakak mau jadi putri Indonesia. Nah, itu minat yang disampaikan. Kakak kepingin semua orang tahu bahwa kakak kepingin ikut lomba fashion show, kepingin jadi putri Indonesia, kepingin jadi model. Itu minat yang disampaikan. Boleh di-skip Kak? Kemudian minat yang diwujudkan. Nah, seseorang dapat mengungkapkan minat bukan melalui kata-kata, melainkan dengan tindakan atau perbuatan. Nah, kali ini beda. Dia suka banyak omong. Dia sudah mengungkapkan, tapi dia langsung mengikuti. Contohnya, langsung mengikuti pramuka, langsung mengikuti OSIS atau kegiatan olahraga lainnya. Nah, itu yang dinamakan manifest interest. Boleh di-skip Kak? Kemudian minat yang diinvestasikan atau inventory interest, yang dimana seseorang menilai minatnya agar dapat diukur dengan menjawab terhadap sejumlah pertanyaan tertentu atau urutan pilihannya untuk sekelompok aktivitas tertentu. Nah, kali ini teman-teman tahu apa yang teman-teman suka. Misalnya di sini ada yang pernah dapat pertanyaan atau kuis dari guru-guru. Contohnya, apa yang teman-teman sukai? A. Berenang, B.
B bermain bola, C bernyanyi, D menari. Ada kok? Kayak kuis begitu tuh. Nah mungkin di situ teman-teman bisa tahu teman-teman kesukaan minatnya dari situ. Misalnya teman-teman suka berenang, teman-teman lingkar tuh di berenang. Itu salah satu contohnya. Teman-teman tahu apa yang teman-teman suka dari kuis atau angket yang dikasih oleh guru-guru maupun dari media. Boleh di skip kak? Nah jenis-jenis bakat. Yang pertama ada bakat umum. Bakat umum merupakan kemampuan yang berupa potensi dasar yang bersifat umum. Kembali lagi, semua dari kotong sini pasti suka bernyanyi, pasti suka menggambar, walaupun kotong suaranya ya sudah bagus-bagus sekali, atau mau dibilang ya standar lah, tapi percaya diri sah. Nah itu yang dinamakan bakat umum. Begitupun menggambar. Kotong di sini semua pasti suka menggambar, walaupun cuma gambar pohon dan rumah sah. Iya kan? Sama kakak juga bisa gambar pohon dan rumah sah. Nah itu dinamakan bakat umum. Hampir semua orang punya. Boleh skip kak? Kemudian ada bakat khusus. Nah kalau bakat khusus merupakan kemampuan yang berupa potensi khusus. Artinya sudah semua orang punya. Contohnya punya keahlian berbahasa asing, bisa bermain musik. Contohnya itu bukan hal yang mudah. Teman-teman harus latihan dulu, harus belajar dulu, baru bisa berkemampuan bahasa, bisa banyak bahasa Inggris, bahasa Jerman dan lain sebagainya. Bisa bermain musik. Jadi harus ada latihan terlebih dahulu, bukan seperti bakat umum yang sudah dikasih dari Tuhan sejak lahir. Tapi bakat khusus teman-teman harus mencari tahu sendiri, lalu latihan, berusaha dan juga belajar. Boleh skip kak? Nah, bagaimana cara kotong untuk mengenal bakat? Yang pertama melihat potensi yang kotong punya. Yang kedua mengikuti tes bakat. Yang ketiga memadukan antara potensi dan tes bakat. Nah, kakak ambil contoh nih. Kakak harus melihat apa yang kakak suka. Dari kecil kakak suka sekali dengan modeling. Akhirnya kakak lihat bahwa modeling ini merupakan bakat kakak. Nah, bagaimana supaya bakat ini bisa menjadikan kakak seperti Titik saat ini, bisa jadi putri Indonesia? Ya kakak harus mengikuti lomba. Soalnya mungkin kakak hanya punya bakat saja, tapi kalau sudah mengikuti lomba, terus bagaimana kakak bisa jadi putri? Otomatis kakak harus ikut lomba. Caranya itu memadukan antara potensi dan juga tes bakat. Jadi mau jadi putri Indonesia, sudah punya minat ikut lomba fashion show dari tahun ke tahun. Bagaimana kakak bisa jadi putri Indonesia saat ini? Kakak ikut lomba fashion show dari tahun 2010. Dari yang Sony menang sampai berakhir menang, hingga tadi teman-teman adik-adik dulu lihat kakak prestasi begitu banyak. Itu cuma sedikit saja yang kakak taruh. Aslinya lebih banyak lagi karena perjuangan kakak sudah dari 2010 hingga sampai saat ini. Jadi untuk teman-teman bisa raih teman-teman pemimpi, mau jadi penyanyi atau mau jadi pemain musik, ya harus ikuti tes bakat. Kalau hanya simpan di dalam hati, saya sudah biarin menjadi bakat yang terpendam, kubur sudah saya. Mau jadi bakat yang terpendam, kubur itu menjadi terpendam sudah dan tidak akan pernah terwujud. Jadi soalnya boleh. Kalau suka dengan sesuatu harus wujudkan, jangan dipendam. Boleh skip kak? Nah manfaat mengenal bakat. Manfaatnya itu sangat banyak sekali teman-teman. Yang pertama untuk mengetahui potensi diri. Yang kedua untuk menentukan karir. Yang ketiga untuk mengembangkan profesi. Yang keempat untuk merencanakan aktivitas. Nah kakak ambil contoh kakak punya diri. Untuk mengetahui potensi kakak sendiri, kakak bisa jadi putri Indonesia. Sekarang, dulu kakak kalau mau beli sesuatu, kakak masih pikir-pikir karena uang soalnya ada, ataupun kakak mau beli salome, kakak sudah ada uang. Hanya untuk beli 5.000 saya pikir-pikir untuk sudah ada uang. Sekarang, berkat dan kakak punya potensi yang kakak punya, bakat yang kakak punya, jangankan mau beli dia punya salome, beli dan dia emas. Beli yang emas dan kereta sekali sudah habis. Sombong banget ya. Sombong banget. Jadi kakak bersyukur puji Tuhan ya dengan bakat yang kakak punya itu bisa memberikan dampak yang sangat luar biasa. Jangankan itu dikenal banyak orang tahu. Setiap ketemu kakak minta foto. Terus bahkan kakak bisa di sini saja ada di adik-adik teman bukan gratis loh, kakak dibayar oleh XL. Jadi teman-teman bersyukur, teman-teman dapat materi gratis dari kakak. Walaupun ada yang sudah pulang, ya kakak berharap yang masih dalam sini masih stay hingga akhir. Jangan pulang karena sekali lagi ilmu yang kakak kasih mahal. 20 menit kakak berbicara sini harganya bukan ratusan ribu, bunyinya jutaan rupiah. Itu karena apa? Karena potensi yang kakak punya, yang kakak gali, kakak cari tahu dari kecil hingga sampai saat ini kakak bisa ibaratkan panen apa yang kakak dapat dari potensi yang kakak punya. Boleh skip kak? Nah, cara mengembangkan bakat. Yang pertama temukan hal yang kotong sukai dan kotong kuasai. Yang
Yang kedua, ikuti tes minat dan bakat. Yang ketiga, ikuti kursus atau les tertentu. Yang keempat, ikuti kegiatan yang sesuai dengan potong peminat dan bakat. Kemudian bersosialisasi dan bergabung bersama dengan orang-orang yang punya bakat dan minat yang sama kayak Kotong. Kemudian ikuti beberapa ajang minat dan bakat yang Kotong sukai. Kemudian rutin latihan. Dapat dukungan dari orang sekitar. Ciptakan lingkungan yang mendukung dan memilih jurusan pendidikan yang sesuai. Jadi kembali lagi, bagaimana Kotong bisa tahu Kotong peminat dan bakat? Kotong harus gali potensi yang Kotong punya. Apa yang Kotong suka? Apa yang Kotong cita-citakan, impikan? Itu Kotong harus tahu dari sekarang ini. Mungkin Kotong pikir baru SMP, nanti SMA saya berpikir SMA mau kemana? Malah justru kakak ikut model dari tahun 2010 yang dimana itu kakak masih SD. Jadi kakak sudah tunggu waktu SMA, baru kakak cari tahu kakak punya minat. SMP, SMA, kuliah, kakak bayar kakak punya uang sendiri. Karena pernah susah orang tua. Dan kakak berharap adik semua juga sama seperti itu. Mungkin bukan sekarang, tapi besok. Bukan besok, lusa. Nah cara untuk bisa raih itu besok dan lusa ke mana? Teman-teman, adik-adik yang semua harus tanam dari ini hari so. Belajar yang betul, belajar yang rajin. Mulai dari hal yang kecil sah. Belajar mendengarkan orang lain. Belajar menghargai orang lain. Belajar menghargai pendapat orang lain. Belajar menghargai ketika seseorang memberikan materi kepada depan. Bukan kepada kakak, tapi kepada guru-guru, kepada orang yang berpengalaman, kepada orang yang lebih tua untuk adik-adik semua. Karena hal kecil adik-adik belajar saja dapat memberikan dampak yang sangat besar buat adik-adik semua. Boleh skip kak? Oke, di luar daripada kakak punya materi, ini kakak punya IG, kakak PG. Ya? Boleh boleh kakak PG. Yang sekolah deh, nanti kakak follow deh. Bisa, nanti kakak follow deh. Oke, nah ini di luar daripada kakak punya materi. Kakak mau sharing kakak punya cerita dari awal kakak ikut modeling sampai kakak bisa jadi putri. Semoga teman-teman Anda masih bertahan di sini. Ada masih ingin melihat kakak punya cerita kok? Masih kok? Masih bisa tahan apa kok? Oke, kakak kipe jangan ada yang keluar lah ya. Jangan ada yang keluar ya, janji ya. Oke. Nah, oke kakak jadi punya cerita kemana bisa jadi putri Indonesia saat ini. Awalnya kakak ikut model pada tahun 2010. Waktu itu kakak masih umur 9 atau 10 tahun tuh. Masih dadolek dadaki begitu tuh. Masih lebih tetapi kosong ya. Lebih kabongos lah. Nah waktu itu kakak sangat-sangat tomboy. Belum tahu. Betul. Tomboy. Ya iya. Yang dimana kalau kakak gaya tuh yang pas lihat kayak perempuan tomboy pakai gelang tangan karet bandeng sampai sini, anting-anting kojak yang roket sampai sini, atau tas tengkorak, pan. SD saya sebegitu pak. Nah jadi kakak pun gaya begitu sampai terakhir mungkin kakak pemama pikir ini anak kalau kasih tengah terus sih kan bisa bahaya. Jadi hanya dong paksa kakak untuk ikut lomba fashion show pada tahun 2010 itu. Nah ceritanya besok ini perlombaan fashion show. Tapi kakak baru daftar ini hari. Lombanya hari Sabtu, kakak daftarnya hari Jumat. Dan daftarnya tuh di Jumat sore waktu itu. Dan kenapa kakak bisa mau juga? Padahal kakak ini tomboy karena kakak dapat iming-iming dan kakak pun bapak dan mama akan kasih hadiah PS2. Iya, hanya karena mau diiming-iming kan memang sangat murahan sekali. Ikut lomba fashion hanya karena dikasih barang sana. Tapi ya sudah papa dengan PS2 aku rela. Jadi akhirnya daftarlah pada sore saat itu, daftar lomba fashion show, photoshoot waktu itu, dan sudah jam 9 malam. Besok harus fashion show. Temanya gaun malam. Kakak sudah punya gaun malam sama sekali. Akhirnya kakak pun bapak dan mama cari di toko keliling kota Kupang, dapat di toko satu di Kuanino namanya Montana. Dapat itu baju gaun malam di sana. Aduh baju tim mau penyanyi dangdut, itu harga Tuhan yang tahu sah. Nah sudah, mau ke mana? Dari semua toko aja dapat di ke toko gaun malam. Sebeli habis, ternyata sejam 10. Cari-cari sepatu, sudah ada sepatu heels. Kotong keliling kota Kupang cari sepatu heels sampai saya dapat. Mungkin ada yang tahu kok restu ibu kok di Kuanino. Nah, kakak dapat sepatu di situ. Nah ada yang bayangkan sah, si cantik-cantik nih, pakai gaun malam, gaun panjang sampai sini toh. Nah sampai sini sebagus-bagus. Terakhir dapat restu ibu tahu dapat sepatu apa? Sepatu drum band. Sepatu boot yang tinggi sampai sini. Tapi mau karena daripada sekarang sepatu heels, beli sudah. Akhirnya kakak pakai.
tidak boleh sedikit anak sah. Pokoknya percaya diri. Nah hanya kan terus besoknya nih, besok mau tampil fashion show. Nah tiba-tiba orang mua cancel, soalnya jadi makeup kakak pemama langsung inovatif makeup sendiri. Nah aduh Tuhan yang tahu, soalnya kasih di dia foto, yang pasti muka tuh sangat-sangat rusak. Dan mama tuh sampai tanya inovasi dengan potong kakak punya poni sampai depan di sini. Hanya demi fashion show itu hari, potong poni sampai depan. Tapi tetap percaya diri demi PS2, saya tetap percaya diri dan bangga. Terus akhirnya besok fashion show. Dan teman-teman tahu, kakak di situ peserta yang paling muda. Kakak peserta yang baru umur 9 tahun. Sedangkan di sana yang paling muda itu umur 16 tahun. Paling tua adalah 30 tahun waktu itu. Dan pesertanya gabung. Tapi karena kakak setingginya sempal beda jauh dengan dong, jadi ya sudahlah. Pokoknya kembali ke poin utama, percaya diri sah. Yang penting berani mati, tidak berani tampil. Oke, jadi sudah. Teman-teman tahu Subah Suka? Nah, itu kakak fashion show di Subah Suka. Nah, di Subah Suka itu kan ada piramida kan? Toh, teman-teman tahu piramida. Nah, ceritanya kotong tuh jalan fashion show keluar dari piramida. Sampai di depan kotong harus pose di kiri, di kanan, di tengah. Bertahan kotong di atas panggung toh. Nah, semua disuruh jalan cantik-cantik, dong di pose kiri, dong di pose kanan, di tengah, baru dong di panggung. Untuk nanti kotong parade. Sampai kakak giliran, aduh Tuhan tahu. Ini betul-betul memang sudah tahu fashion show. Kotong boy ini tiba-tiba sudah ikut fashion show pakai gaun malam, sepatu boot, sepatu bonek. Tapi percaya diri satu. Ya sudah, panggilan nomor peserta waktu itu kakak peserta nomor 38. Ada 50 peserta waktu itu. Bayangkan saya. Ya sudah panggil Bradley Angela Lerik peserta 28 tampil ke depan. Ada tahu, ya jalan boleh bawa kan jalan begitu. Sampai depan soalnya pose kiri kanan langsung depan berpose begitu. Itu pindah lagi. Nah yang paling kasih butuh kakak mama depan. Baterai, saya mau pede dia begini. Karena apa? Kakak kan so panik tuh. Ini pertama kali lomba fashion show. Terus ada banyak sekali penonton ribuan sah. Karena kakak so panik kakak begini sah. Terus sudah langsung pulang pun kakak begini. Anda boleh pulang begini, pokoknya gaya bagus mandi. Sampai kakak ke pose begini. Terus jalan, yang lain jalan sampai kakak. Itu takut jatuh mama. Terlalu banyak gaya ketika murna selamat. Akhirnya di atas panggung toh, sudah di atas panggung. Kau tunggu semua peserta berkumpul. Untuk kota turun kembali di tahu atas panggung yang disebut suka toh. Nah, ceritanya kota turun lain di bawah tangga untuk kota parade jalan semua beriringan begitu. Nah sialnya ada ini nona satu nih berdiri di kakak depan peserta. Dia pengawal panjang mungkin 10 meter kok. Nah ini kesalahan terbesar yang dia pernah lakukan begitu, bisa berdiri di beta punya samping, kesalahan terbesar. Akhirnya kota turun di bawah panggung, beta sengaja injak dia pengawal. Akhirnya motor 30 taguling dari bawah tangga. Dia punya heels patah, membuat semua nangis. Tapi karena memang sisanya kakak ini serta malu dan serta diri, jadi langsung jalan cepat-cepat di belakang. Dan jalan di belakang langsung kasih tahu bilang, kau pulang sudah. Sudah mungkin beta menang deh, pulang sudah. Dan karena waktu itu pertama kali kakak ikut lomba fashion show, jadi semua anak kos dong datang nonton kakak. Tapi karena kakak buat kejadian memalukan, maka dia langsung pulang, titip batu, tobat, datang nonton. Tapi itu sudah bikin kakak rasa apa ya? Rasa trauma atau tobat untuk ke lomba fashion show. Sampai di rumah kakak rasa tertantang dan tertarik. Oh ternyata lomba fashion show ini seru Kenapa kok beta bisa menang? Padahal cuma jalan biasa sah, sombong mati nih. Pas yang kedua kali kakak ikut lomba fashion show di Unkris tahun 2011. Teman-teman bisa tebak soalnya waktu itu kakak juara kok soalnya. Juara soalnya. Malah hampir jatuh, bikin malu diri sendiri. Oke, jadi masih tahun yang sama ikut lagi lomba fashion show yang ketiga. Waktu itu di waterpark. Ini kali juara soalnya. Yakin. Ini kali yang ketiga kakak dapat juara 3. Itu kakak tunggu itu piala sampai jam 3 pagi, jam piala tinggi begini. Sampai di rumah hanya pukul darah. Saya bosan lihat ini pak. Beli jadi sepanjang jalan keliling kan kau nyampe piala sah. Biar tetangga orang tahu. Kalau biar begini main sepeda mah bisa dapat piala juara juga.
Tapi bukan itu dia punya inti. Inti dari sini kakak mau kasih tahu di teman-teman semua bahwa soalnya salahnya untuk mengenal teman-teman punya minat dan bakat. Memang soalnya mudah. Pasti ada teman-teman ada kalah, ada jatuh bangun, berteman-teman bisa sukses. Yang penting teman-teman tetap konsisten, mau belajar, mau berusaha mendengarkan orang lain. Pasti teman-teman bisa sukses. Amin. Amin. Siapa tahu di sini ada yang mau jadi putri Indonesia juga? Yang perempuan, no, laki-laki jangan. Laki-laki jangan. Siapa yang kata itu? Laki-laki jangan jadi putri Indonesia, jadi putra sah. Kalau ada yang mau jadi putri Indonesia sini kasih tau kakak. Mau tanya-tanya, kakak bantu nanti. Yang di belakang mau apa? Putri Indonesia juga. Kalau ibu jadi putri Indonesia, tolong DM kakak, nanti kakak bantu kasih ajar, bantu anak. Ingat jadi putri Indonesia doi banyak sayang. Doi banyak. Jangan sebilang, jangan Salome. Lebih dengan dia pumas dan dia pun gerobak. Beta kasih tahu memang. Jangan kan putri Indonesia, mungkin ada di sini suka jadi MC, public speaking. Bos melihat Kak Dewi ini, doi banyak sayang. Dia bawa sedikit sini sama dia harga Tuhan yang tahu. Punggil lah. Jadi sekali lagi teman-teman semua, semoga dengan materi minat dan bakat ini bisa berikan bekal buat teman-teman. Jangan pernah takut raih teman-teman punya mimpi. Karena kakak yakin teman-teman semua bisa. Kembali lagi, cari tahu apa yang teman-teman suka saat ini. Omong kosong kalau bilang beta punya bakat apa-apa, omong kosong. Semua orang tua sudah kasih dia talenta, semua orang tua sudah kasih dia bakat. Hanya perlu teman-teman tahu, cari tahu. Foto orang dulu itu bakat loh, bisa jadi fotografer. Main game saja sekarang, kemarin Indonesia juara Asian Games. Dari apa toh? Main game toh? Nah. Main game saja bisa jadi orang hebat. Itu bakat. Menyanyi saja itu bisa jadi bakat. Semua itu jadi bakat. Jadi jangan bilang bahwa beta punya bakat. Jadi hari ini PR buat teman-teman semua apa? Cari bakat dan minat. Betul, cari bakat dan minat. Dan kakak punya satu moto yang kakak punya hidup. Ini moto yang kakak bawa di Putri Indonesia sampai saat ini. There's no dreams is too big and there's no dreamer is too small. Ada yang tahu? Tidak. Artinya tidak ada mimpi yang terlalu besar dan tidak ada pemimpi yang terlalu kecil. Artinya beta, lu, dia, mereka semua orang punya hak yang sama. Semua orang punya kesempatan yang sama untuk raih kota pemimpi. Jangan karena bilang beta pendek jadi besok bisa jadi model. Jangan bilang beta hitam jadi beta bisa jadi putri Indonesia. Jangan bilang beta miskin jadi beta bisa jadi gubernur. Salah. Jadi semua dari kota semua di sini punya hak untuk jadi sukses. Bisa? Bisa. Oke, tepuk tangan untuk bapak semua. Oke, sekarang kakak kasih kesempatan 2 orang yang mau tanya di kakak. Atau 1 orang sah? 1 orang sah. Semua pulang ini, semua siap 12. Ada 1 orang, siapa saya mau tanya tentang kakak punya pengalaman. Tentang kakak punya pengalaman, kakak putri Indonesia, cara mengenal minat dan bakat. Ada? Tanya apa sah? Mau tanya Kak Breli bagaimana Kak Breli percaya diri, Kak Breli bagaimana bisa sukses, Kak Breli bagaimana bisa public speaking. Terserah. Oh boleh main. Kalau lulus kenapa bukan lu yang maju? Itu yang dinamakan hanya memendam bakat sayang. Pendamlah seumur hidup. Jika hanya disimpan, maju tunjukkan. Jadi siapa saya? Ayu, oke Ayu. Saya mau bertanya pengalaman terburuk kakak ketika mengikuti fashion show dan bagaimana cara kakak menghandle masalah tersebut. Oke, terima kasih banyak Ayu, pertanyaan yang luar biasa. Tepuk tangan buat Ayu. Oke, nah ini kembali lagi Ayu dengan cerita yang sama yang tadi. Itu pengalaman yang terburuk. Pertama kali ikut lomba fashion show, kasih jatuh orang anak di atas panggung, bikin malu diri sendiri dengan pakai sepatu boneng, dengan jalan di depan dengan modal kayak hanyar berjalan. Itu pengalaman yang terburuk. Tapi terburuknya itu bukan berarti menjadi hal yang negatif. Tapi itu hal positif yang memacu kakak semakin belajar, penasaran. Dan belajarnya itu soalnya jauh-jauh, soalnya harus les, bayar mahal, soalnya harus buang-buang uang. Cukup pakai apa?
sudah punya tuh Twitter, Instagram, ajarnya dari situ. Kakak lihat tutorial di YouTube bagaimana cara jalan catwalk, bagaimana cara pose. Akhirnya dari kakak belajar di situ, mulai termotivasi. Oh ini kali beta bikin malu beta pun diri. Tapi kali kedua beta harus bikin bangga beta pun diri. Bangga beta pun diri, bangga beta orang tua, bangga buat semua orang. Begitu ya adik Ayu, itu kakak pengalaman paling terburuk, mungkin yang mempermalukan diri sendiri. Tapi itu merupakan perjalanan yang paling awal yang bisa bikin kakak sukses hingga sampai saat ini. Dan satu yang kakak mau tambahkan, jangan hanya sukses saja di bidang non akademis. Yang paling utama teman-teman harus sukses di bidang akademis juga. Soalnya harus ranking 1, setidaknya bisa ikut lomba cerdas cermat atau lain sebagainya. Ataupun teman-teman bisa paham akan materi, paham akan pelajaran dari guru-guru, itu penghargaan dari akademis. Nah kakak mau sharing, kakak mau kasih tahu sedikit selain Putri Indonesia kakak dapat kemarin waktu kakak wisuda tahun lalu dari sarjana hukum, kakak sarjana hukum tahun lalu, kakak lulus dari Undana dan kakak mendapat 3 predikat waktu lulus di Undana. Yang pertama predikat cum laude, yang kedua masih muda, yang ketiga mahasiswa berprestasi. Dan kakak berharap adik-adik semua akan ada di kakak punya posisi juga. Amin. Oke, terima kasih Kak Ayu. Kak Dewi. Berikutnya ini ada yang mau tanya tadi Kak. Oke, satu terakhir. Supaya pulang sudah. Ayo, mau tanya Ayu. Ayo Ganteng, mau tanya. Aduh, nah, ayo. Mau tanya lomba fashion show atau mau minta Kak Brandy jalan fashion show? Kak, dia mau tanya ini cara jalan fashion show tuh gimana ya? Kayak Sune Google begitu tuh. Oke, kakak Mesha tolong setel lagu, mainkan dia musik. Mainkan dia punya musik. Ini sekolah kedua yang perdana kakak fashion show setelah SMA 2. Ya biasanya kakak di fashion show-nya di catwalk, di ajang-ajang hebat ya. Kali ini gratis untuk SMP 6. Tepuk tangan dulu. Semua terjadi asik. Kakak bisa fashion show di SMP 6. Semua siap HP? Kakak siap HP? Maju di depan, maju. Mau lihat fashion show? Kakak kasih tunjuk dari fashion show. Ini biasanya hanya ada di TV, tapi hari ini teman-teman semua bisa lihat live. Sekali lagi, kakak tampil fashion show, ini bukan fashion show abang-abang. Si tú me deseas, yo a ti también. Hace rato te quiero comer. ¿Y qué vas a hacer? Así que como te enfocas no respeta. Tengo partida con mi completa. Que no duro mucho soltera. Aprovechame. Con lo que te ves, y con
ditanya? Apa arti cinta yang indah? Apa arti cinta yang sayang? Selalu terang masalah lama tentang rasa percaya. Hati yang ku jaga selalu untuk dirimu yang mengeluh tentang pribadi yang selalu salah di pandanganmu sayang. Tapi ku tetap terus melangkah karena ku tak mau berpisah. Hilangkan semua curiga yang membuat kita terus berjarak. Percayalah pada diriku, ku kan selalu menjagamu hingga akhir hidupku. Yang tahu lagu, yang bisa menyanyi, maju dapat sini kan maju sama. Malam bantu aku lupakan dia. Keras. Dari rasa cemburu, dari rasa curiga, karena hati ini ku simpan hanya untukmu. Tenangkan dirimu, kau terlalu jauh. Sebenarnya aku tak seburuk itu. Semua perjuanganku di belakang dirimu, semata karena ku tak mampu hidup tanpamu. Kurang semangat nih bang. Yang terlalu menyanyi saja tanpa suara. Atau ada yang mau menyanyi di depan? Tapi ku tetap terus melangkah karena ku tak mau berpisah. Hilangkan semua curiga yang membuat kita terus berjarak. Percayalah bukan dia, minta bantu aku untuk tenangkan dia dari rasa cemburu, dari rasa curiga, karena hati ini ku simpan hanya untukmu. Dirimu, kau terlalu jauh. Sebenarnya aku tak seburuk itu. Semua perjuanganku di belakang
Sebelumkan dia bintang batu aku, untuk menangkan dia dari rasa cemburu, dari rasa curiga. Karena hati ini ku simpan hanya untukmu, tenangkan dirimu. Kau terlalu jauh, sebenarnya aku tak seburuk itu. Semua perjuanganku di belakang dirimu. Semua takkan aku tak mampu hidup tanpamu. Mau sekali lagi Resko? Membantu aku untuk menemukan dia, membantu aku untuk menangkan dia dari rasa cemburu, dari rasa curiga. Karena hati ini ku simpan hanya untukmu, tenangkan dirimu. Kau terlalu jauh, sebenarnya aku tak seburuk itu. Semua perjuanganku di belakang dirimu. Semua takkan aku tak mampu hidup tanpamu. Aku tak mampu hidup tanpamu. Lady Francina Adminator. Mama. Oh kelas 4, woi tepuk tangan. Masih kelas 4 loh everybody. Wih keren. Suka nyanyi? Kalau mama yang ajar boleh dua dengan mama. Hei, betul dengan mama. Jadi diiringi dengan kakak John. Tepuk tangan untuk Nanti next event kita akan kembali lagi di SMP 6. Seru di SMP 6. Tepuk tangan untuk SMP 6 dulu. Ya, kami ada sedikit bukan apa-apa tapi ada bingkisan kecil kenang-kenangan dari Aksis untuk Bapak Kepala Sekolah. Untuk itu minta waktu Bapak Kepala Sekolah di depan untuk kita menyerahkan bingkisan. Nah, ini yang kedua simbolis untuk Ibu Leci. Kayaknya lain kali konsep Sam. Siap Bapak. Yang hari ini saya Dewi mohon pamit undur diri. Terima kasih banyak. Selamat siang.